Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Saya bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO ada 1. Jadi kami tidak mau tahu, kami taunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Usai mengantongi cukup bukti, pihak kepolisian Polda Jawa Barat akhirnya melakukan rilis dan menampilkan sosok Peggy Setiawan ke hadapan khalayak ramai. Seperti diketahui, Peggy Setiawan alias Peron atau Robi Irawan merupakan salah satu dari DPO kasus tewasnya Vina dan Eki yang telah berhasil menghilang selama 8 tahun lamanya. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian pun mempertunjukkan pula sederet bukti guna menjawab semua tanda tanya publik soal sosok Peggy dan kisah persembunyiannya selama 8 tahun kebelakang. Dan dengan ini pula, pihak kepolisian kembali menegaskan kalau sosok itu adalah Peggy yang sebenarnya, sekaligus dalang tragedi nahas Vina dan Eki. Lantas, kesulitan apa saja yang membuat pihak kepolisian memerlukan waktu 8 tahun untuk mengamankannya? Serta sanksi dan pasal apa yang akan ditetapkan pada sang tersangka? Yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan rencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan pertama adalah PS. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima. Kenapa kok lama? Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS, baru menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di
satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya, sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu bukan ada alasan lain dari para tersangka ya, apakah memang dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Namun, rilis yang diselenggarakan Polda itu sempat pula diwarnai sebuah kejadian mengejutkan. Pasalnya, Peggy Setiawan secara tiba-tiba menghadap ke arah kamera dan lagi-lagi berupaya untuk meyakinkan masyarakat kalau dirinya tidak pernah melakukan tindakan keji yang dituduhkan kepadanya. Bukan hanya itu, Peggy Setiawan bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal sama sekali sosok 8 tersangka lain yang sudah dijerumuskan ke balik jeruji besi. Lantas, bagaimana tanggapan pakar ekspresi terhadap jeritan hati Peggy Setiawan? Serta seperti apa pula upaya mengejutkan Peggy dalam menyangkal semua tudingan itu? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Saya bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Jadi ketika dia bilang saya rela mati itu, tapi kelihatannya tuh beda ya sama kalau kita ngeliat Saka. Kalau kita berkaca dari kasusnya Saka, begitu dia ngomong saya berani disumpah, itu matanya tuh direct sekali, jebret, jelas. Ya, terus cara dia ngomong tuh kayak bener-bener penuh dengan amarah dan berusaha kayak membela dirinya gitu dan kayak merasa terzolimi sekali. Mungkin itu yang bisa dipersepsikan dari kita yang nonton sekilas gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari tadi Peggy, begitu dia bilang saya nggak bersalah, saya ini, tapi datar gitu kelihatannya. Kalau misalkan kita lihat matanya kayak kosong gitu kan, kayak lurus ke depan, dia kayak nggak lihat mata gitu loh. Jadi kayak nggak direct langsung, ya kan. Terus dari situ muncul, jadi mungkin kalau kita yang lihat bisa muncul pertanyaan, ini beneran gak sih dia ngebela diri? Karena kalau misalkan seseorang sampai disalah tangkap gitu ya, pasti dia akan bela diri mati-matian. Tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina, Peggy? Kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Tidak Peggy? kenal. Mereka hanya teman, Pak. Teman, tapi Anda betul ikut geng motor? Tidak, sama sekali, Pak. Tidak ikut geng motor? Tidak, saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya mati. Nah, manipulasi bisa nggak terjadi? Bisa aja. Kalau misalkan dia sangat ahli dan juga dia mungkin konsilingnya sangat jago. Kalau misalkan memang dia pelaku, ya bisa jadi dia akan mencoba menutupi. Kan ibaratnya kalau maling ngaku semua penjara penuh pasti. Ya kan? Jadi bisa jadi mungkin dia berusaha juga untuk ya kayak ya menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Misalkan seperti itu. Ya kalau nature-nya memang dia pelakunya. Tapi kalau misalkan bukan, berarti ya mungkin itu dia internal dialognya dia gitu. Jadi kita mesti ngeliat dari dua sisi. Karena bisa jadi ya memang seperti itu karena dia dialog, ngecekin semua yang disampaikan. Atau bisa jadi juga memang dia berusaha untuk ngekonsil. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Yaitu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Pertanyaan yang bagus. Pastinya sih memang nggak bisa kita pastikan 100% ya. Karena yang paling tahu kan ya mereka sendiri. Cuman kalau misalkan dari permukaan kita bisa ngelihat ketika seseorang punya keyakinan kan berbeda. Ya kalau misalkan dia kelihatannya datar gitu, ya bisa jadi memang karena tekanan tadi. Ya atau memang juga ya dianya jago banget mungkin untuk kayak mengkonsil gitu sehingga jadi nggak ketahuan. Ya tapi kalau misalkan kita lihat dari sekilas ya mungkin dia lebih ke arah yang kayak enggak, saya nggak salah kok gitu. Tapi kayak secara pikiran dia ngomong itu, tapi secara tubuh kayak tidak memperjuangkan. Kita juga bisa melihat itu bisa jadi sebuah tanda merefleksikan bahwa dia juga ya lagi dalam posisi yang tertekan.
Terus juga beban dengan semua yang sekarang lagi terjadi. Terus juga apalagi kalau dihukum tadi ya, bisa hukuman mati ataupun seumur hidup gitu. Itu pasti berat banget. Semua orang kena seperti itu, posisi pasti akan berat. Selaras dengan ucapan-ucapan dari mulut Peggy Setiawan, kini turut muncul pula sejumlah pihak-pihak yang mengaku sebagai saksi mata dan memberikan keterangan kalau pada saat kejadian, Peggy tengah berada di kota Bandung, bukan di Cirebon. Alhasil, simpang siur di masyarakat pun tak terelakkan dan lantas memancing rasa prihatin juga kecurigaan masyarakat. Lantaran mereka khawatir tentang potensi adanya dugaan salah tangkap. Menariknya, viralnya kisah penangkapan Peggy juga memancing para bintang dari panggung hiburan tanah air untuk angkat bicara. Lantas, seperti apa tanggapan mereka? Serta bagaimanakah pula komentar Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina? 3 dari DPO, baru 1 ketangkap. Tapi jutaan komentar di medsos mengatakan seolah-olah bukan itu pelakunya. Mana yang benar kita belum tahu. Dengan ditangkapnya DPO yang sudah 8 tahun menghilang, lalu tiba-tiba tertangkap. Dan dia adalah seorang kuli bangunan. Ini menjadi pertanyaan publik. Pertanyaan publiknya, kenapa seorang kuli bangunan bisa menghilang selama 8 tahun? Dan tidak ditemukannya di tengah gunung ataupun di dalam kawah atau dalam samudra. Ternyata dia ada di pemukiman biasa gitu. Ini menjadi sangat mengherankan, selama 8 tahun dia bisa menghilang tanpa operasi wajah dan lain-lain. Lalu mengherankannya lagi ketika ditangkap dan dilakukan press conference, tiba-tiba si DPO ini yang sudah tertangkap bilang bahwa dia tidak melakukannya, saya tidak bersalah, bahkan saya rela mati untuk itu. Nah, ini pertanyaan publik lagi nih. Ini tolong harus segera di-clearkan. Perihal ditangkapnya DPO tentunya siapapun akan senang, keluarga korban juga senang, tapi tentunya kecurigaan dari netizen dan segala macam juga harus bisa diredakan dengan cara yang baik, terbuka dan segala macam, karena muncul susulan ada wawancara Pak Deddy Mulyadi dengan ibunya, ada juga seorang kawan yang baru pulang dari pekerjaannya dan ketemu dengan yang diduga tersangka itu di Bandung, tapi tiba-tiba ya saya rasa harus ada keterbukaan lah, jangan sampai rusak nama baik Polri, jangan sampai juga salah tangkap lagi, jangan sampai juga ada kesan atau apalagi memang betul ada menutupi kenyataan. Ini yang harus lebih kuat. Jadi kita harus optimis, mudah-mudahan Polri bisa segera mengawasi ini semua agar supaya terbuka dengan baik, supaya kasusnya bisa terselesaikan dengan baik dan kami masyarakat jadi nyaman. Kalau dari situ sih aku nggak tahu ya, maksudnya pasti kan polisi juga punya caranya sendiri, ya institusi besar. Tapi kalau menurut aku sih, aku mungkin lihat dari segi positifnya aja ya, dari filmnya sendiri kan berarti membantu proses investigasi, membantu kasus ini terbongkar lagi, akhirnya bisa membantu juga pelaku-pelakunya bisa dicari lagi kan. Ini kan yang lebih penting positifnya kan berarti keluarga korban nih akhirnya bisa dapat jawaban. Di sisi lain, rilis Peggy Setiawan justru memancing sebuah perdebatan baru yang muncul dan menyeruak di masyarakat secara tiba-tiba. Ya, karena pada kesempatan itu pula, pihak kepolisian mengklaim bahwa 2 tokoh DPO lain yang disebar selama ini hanyalah tokoh fiktif belaka yang terlahir berkat aksi asal sebut dari ke-8 terdakwa lain. Lantas, seperti apa kebenaran akan hal tersebut? Benarkah demikian? Atau mungkinkah 2 DPO yang dicari-cari selama ini sudah menghilang di telan bumi sejak awal pencarian di tahun 2016 silam? Serta seperti apakah pula reaksi pihak kuasa hukum keluarga Vina tentang temuan baru polisi itu? Ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya
9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu satu hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalami dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya, waduh. Tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku. Dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus kejahatannya. Kami hanya memperjelas bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Baca Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, tapi kan nanti bukti hasil penyidikan dari kepolisian akan membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Ya, kita pun tentunya nggak mau sembarangan untuk Polri tidak mau sembarangan untuk menetapkan orang bersalah atau tidak. Konsekuensinya berarti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.